Shalom saudara, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita perhatikan dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapkanlah media yang akan Anda gunakan seperti laptop atau handphone Anda. Yang kedua, ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan nyaman di tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk hadir dan mengurapi ibadah kita. Dan yang keenam, selama beribadah, marilah kita sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, fokuslah dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu, shalom, shalom semua jemaat Allah, apa kabarnya? Pasti luar biasa dan dahsyat di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan muji muliakan nama Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk bersama-sama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur hingga hari ini kami masih boleh beribadah di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberikan terbaik hanya kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami alaskannya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Buka hatimu bagi Tuhan. Beri yang terbaik pada hari ini, karena kita siap diberkati oleh Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan bersama. Menaikkan syukur padamu ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji dan syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah. Mari kita sembah, sembah Tuhan. Kami menyembah, kami bersyukur padamu Tuhan.
bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami tetap kuat di hadapan-Mu Tuhan, dan tetap tinggikan nama-Mu. Hanya bagi-Mu terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah, nama terpujilah, terpujilah nama-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji muliakan nama Tuhan, bergirang bersukacita atas Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Yeay. Masuk bagi berdiri Bapak Ibu di dalam Tuhan. Mari katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari lebih sukacita lagi katakan Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Membebaskanku. Segala kuasa tunduk. segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam
Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Oh Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan, diberkati Tuhan. Karena kita orang-orang yang diberkati di tengah-tengah keadaan saat ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. katakan haleluya. Kami diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami diberkati Tuhan dengan penuh sempurna di hadapan Tuhan. Katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk kamu diberkati, kamu dilimpahi. atas sempurna anugerah. Kata sekali lagi ya, aku diberkati, aku diberkati. Dilimpahi karena alasan Menyediakan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati Tuhan. Haleluya. Mari beri sorak-sorai. Segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Oke, haleluya. Sekarang silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh kami orang yang diberkati. Walaupun kami tahu di tengah pandemi yang terus masih berlangsung, janji Tuhan ya dan amin. Karena waktu Tuhan sungguh yang terbaik bagi kami. Kami tetap bersabar, kami tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Inilah kami umat-Mu Tuhan, Jemaat GBI Duta Permai, yang tetap berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita puji bersama-sama, katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, angkat tanganmu bagi Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari dengan imanmu katakan, mari angkat kedua tanganmu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. dengan imanmu katakan sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktumu pasti yang terbaik bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus berikan kekuatan bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan sehidangan dengan Tuhan. Mari Tuhan, layakan kami. Perkenanan-Mu ada dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Hanya dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka,
berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, para jemaat, duta permai atau teman-teman yang mungkin karena kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita
minta pertolongan Tuhan. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih. Sungguh anugerah kemurahan-Mu kami boleh ada sampai bulan Agustus. Kami tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kesehatan, dalam berkat-berkat jasmani. Sungguh karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang melihat hati kami, yang merindukan selalu hadirat-Mu, yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami untuk boleh mengerti dan tahu, membuka hati setiap kami untuk Roh Kudus bekerja atas setiap kami dan menerima impartasi kuasa Roh Kudus supaya setiap kami benar-benar dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, keagungan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini kami mau sharing firman Tuhan dengan tema manusia dewasa dalam Kristus. Ya, manusia dewasa dalam Kristus. Ya, apa sih maksud daripada manusia dewasa dalam Kristus? Kenapa kita harus dituntut harus menuju kedewasaan dalam Kristus? Tentunya ada tujuan maksud daripada itu, yaitu supaya setiap kita ya yang menjadi dewasa dalam Kristus layak untuk menjadi mempelainya. Katakan, mempelainya Dia ya pada waktu perkawinan anak domba Allah. Berarti kita akan di-rapture. Katakan, di-rapture. Tapi kita mau lihat apa sih yang dimaksud dengan pengertian orang percaya yang disebut dewasa dalam Kristus. Coba kita simak dalam 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah kamu seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi ciri orang yang dewasa adalah pemikiran kita. Kalau orang Kristen yang masih kanak-kanak, berarti karakternya seperti kanak-kanak. Kalau ndak diladenin, kalau ndak didengar, ya apa yang terjadi? Ngerengek, ngambek, mutung, belot, ya kan? Lah ini. Tapi orang-orang yang dewasa oleh pemikirannya, kita tahu kalau saya dan Bapak Ibu boleh ada sampai hari ini dan dilayakkan melayani siapa? Tuhan Yesus. Jadi pandangan kita tetap terfokus kepada Tuhan Yesus. Ini yang harus kita miliki ya. Yang kedua, coba kita bandingkan atau kita lihat di dalam Ibrani 5 ya. Coba di ayat 14-nya. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, coba kita baca di ayat 13-nya. Naik. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. No, coba. Jadi di sini perbedaan tentang makanan-makanan, ya tentunya makanan rohani, karena kita bicara tentang kerohanian hidup kita. Ya, di sana dikatakan tadi ayat 13, jadi anak kecil masih sukanya makanan susu, artinya makanan yang lunak-lunak, dipuji-puji, ya, terus apa? Disenyum-senyumi, dihormati dan sebagainya. Tentunya atau diperhatikan, ya kan? Lebih diutamakan. Nah, ini ciri atau kriteria anak-anak dalam kerohanian. Nah, sedangkan yang dewasa rohani di sana, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Makanan keras berbicara firman Tuhan yang menemplak, firman Tuhan yang menghajar, firman Tuhan yang tentunya mengingatkan, yang menegur. Bagaimana dengan sikap Bapak Ibu kalau ditegur oleh teman,
atau atasan atau pemimpin rohani atau teman sepelayanan. Respon Anda bagaimana? Kalau respon Anda masih kanak-kanak, Anda akan berkata, enak aja, ya. Mungkin seperti itu, ya. Lah, di sini orang-orang yang dewasa rohani yang makanannya keras karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi untuk menjadi dewasa rohani itu tidak cukup didoakan, bergereja, berjemaat yang baik dan sebagainya. Tapi di sana dikatakan mempunyai panca indera yang terlatih. Berarti ada apa? Proses ujian menuju dewasa rohani. Kata proses yang terlatih atau ujian-ujian yang terlatih ini berarti ada mungkin pernah mengalami kegagalan. Pada waktu mengalami kegagalan, apa yang Anda lakukan sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali jatuh tapi bangun kembali. Artinya walaupun dia salah mengerti, kurang benar, dia ditemplak oleh firman Tuhan, dia tetap datang setia beribadah, setia melayani. Lah ini tentunya kalau Anda menyadari bahwa saya salah ya kemarin ya respon saya ya, saya salah ya sikap saya, ada pertobatan, ada yang dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya Anda, saya kan tidak jahat kata siapa? Mungkin secara hukum dunia Anda tidak jahat. Tapi secara hukum kerohanian yang dimana Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa, kita gagal dalam hal ini. Tapi tetap Anda bangkit kembali dan Anda mau dilatih dan Anda mau menerima dan Anda membuka hati, tetap rendah hati. Inilah yang disebut panca indera yang terlatih. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, contoh misalnya, Anda dikatakan kalau Anda tetap melayani walaupun hatinya galau, atau Anda lebih baik mengundurkan diri. Mana yang baik? Tentunya tetap melayani walaupun hatinya galau. Kenapa hatinya galau? Seperti Tuhan Yesus atau Tuhan Allah Bapa waktu menerima persembahan dari siapa? Kain ya. Kenapa hatimu galau, muram, hai Kain? Lah, demikian juga kita. Kalau Tuhan ingatkan kita oleh teman kita, oleh firman Tuhan, jangan berkata, waduh firman Tuhannya kok nemplak-nemplak saya, kok hamba Tuhannya kok ya begini begitu, tidak ada kasih. Justru karena ada kasih, maka Bapak Ibu yang meresponi firman Tuhan dengan tidak proporsional, supaya Anda tidak terjebak dalam jebakan iblis yang akhirnya Anda kepahitan, kecewa, marah, bersungut-sungut. Kalau hati kita semua dengan situasi yang seperti tadi, ada kepahitan, bersungutan, marah, kesal, kira-kira masuk surga enggak? Kira-kira kita menjadi mempelainya yang layak enggak? Enggak mungkin, karena sudah masuk kategori Anda kanak-kanak dalam kerohanian Anda. Sedangkan yang akan diangkat atau dirapture adalah manusia atau orang-orang yang sudah dewasa dalam Kristus. Jadi ternyata orang yang dewasa dalam Kristus itu bisa dilihat dari mana? Dia bisa dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Atau artinya dia mau mengampuni, melakukan apa kata Tuhan 7 kali, 70 kali dan melupakan. Tapi banyak anak-anak Tuhan gagal dalam pelajaran ini. Ya,
Padahal itu sangat penting untuk menjadikan ciri Anda sebagai seorang yang dewasa dalam Kristus. Terus apalagi berani mengakui kesalahan kalau orang yang dewasa. Maaf ya, tadi omongan saya, lidah saya terselip ya. Mungkin waktu itu saya lagi tidak konsen, saya minta maaf atas perkataan itu. Ini. Terus yang ketiga, tentunya bisa jaga lidah. Ya, jangan ember. Ya, dan ini salah satu atau ciri-ciri ya, bisa menjaga hati atau ada penguasaan diri. Banyak hal nanti Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Jadi tentunya ini adalah bagian kita untuk melatih otot-otot rohani kita supaya nanti saya menjadi dewasa dalam roh. Ya. Jadi makanya jangan menengking, menolak proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, sekarang pengertian orang percaya atau yang disebut masih anak-anak. Orang percaya yang masih kanak-kanak. Coba kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, nah coba. Jadi dengan kata lain kalau kita hidup kerohaniannya masih kategori kanak-kanak, tidak lain tidak bukan bahwa kita masih hidup dalam manusia duniawi. Ya kan? Lah, manusia duniawi apa yang Anda dan saya ketahui? Tidak mau mengalami ujian proses, maunya hidupnya instan. Kalau doa hari ini besok Tuhan jawab. Ya, tapi nantinya mau mati masuk surga. Ya enggak gitulah. Karena firman Tuhan udah jelas. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit yang setia. Di Alkitab juga Tuhan memberikan contoh tentang ada 5 gadis bijak, ada 5 gadis bodoh yang tidak masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Lukas 13, 24, 25 ya, di ayat 23 muridnya bertanya, Tuhan Yesus, sedikit sajakah orang yang masuk kerajaan Allah? Tuhan Yesus hanya menjawab, berjuanglah dan berjeripayalah melalui pintu yang sempit dan sesak, karena akan memberikan kehidupan. Jadi ternyata ada proses-proses yang harus kita lalui. Kalau kita mau menjadi dewasa, ambil semua proses-proses itu. Slogan kita, kalau aku mau bersama Yesus, aku pasti bisa. Lah kadang-kadang kita udah mengajarkan atau kita sudah berkata tentang firman Tuhan, mengingatkan kepada gerejanya Jemaat Duta Permai untuk yang dikatakan berjaga-jaga dan berdoa supaya Anda tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Daging itu lemah, roh itu penurut. Artinya kalau Anda daging lemahnya itu masih dominan, saya percaya manusia duniawi Anda masih dominan. Tidak heran Anda sering gagal. Walaupun mengerti atas kebenaran yang selalu akan terjadi. Kalau gagal selalu Anda akan menyalahkan orang lain. Firman Tuhan sudah berkata, balok di matamu tidak kelihatan, tapi selumbar di mata saudaramu kelihatan. Inilah ciri manusia duniawi. Tidak mau mengatakan, ya saya salah, secara gentleman. Lah ini suri toladan Tuhan Yesus sudah ditinggalkan atas setiap kita, supaya kita tetap waspada, tetap menjadi manusia rohani. Ya. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi atau memiliki ciri manusia yang dewasa dalam Kristus? Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 19.
Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, coba. Ini Tuhan berkata atau Rasul Paulus berkata, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Oh, katanya kita harus hati-hati pikir, iya, walaupun kita ada perpecahan. Ya, kata perpecahan ini tentunya bisa diartikan pendapat. Ya kan? Pendapat, masukan, ide, usul. Ya kan? Itu bisa menimbulkan perpecahan. Tapi Tuhan melalui Rasul Paulus berkata supaya. Kata supaya artinya apa? Supaya kelihatan ya nanti ya berarti setelah ada perpecahan siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, yang sering terjadi dalam gereja lokal atau dalam persekutuan orang-orang percaya, orang-orang beriman, mungkin persekutuan doa, ya, atau persekutuan-persekutuan yang lain. Di sini dikatakan supaya siapa yang supaya nyata nanti siapa yang diantara kamu yang tahan uji. Artinya orang-orang yang tidak sepaham dengan atasan Anda, ya, di sini tetap bertahan. Artinya dia tetap stay di gerejanya. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memilih dia. Tuhanlah yang menanamnya melalui oleh hamba-hamba Tuhan. Coba baca dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi Tuhan yang memilih kita. Bukan karena faktor itu baik, saya baik. Enggak. Ya, seperti bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Emangnya Tuhan enggak mengerti apa yang jadinya kalau bangsa Israel nanti di padang gurun udah dilepaskan dari perbudakan di Mesir? Tahu. Tapi itu hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan punya rencana. Rencana apa? Yang tadi dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4, supaya engkau hidup kudus dan tak bercacat. Ini rencana Tuhan. Kalau Anda dipilih oleh Tuhan supaya hidup kudus dan tak bercacat, Anda pasti tahulah bagaimana atau arti hidup kudus dan tak bercacat. Jadi inilah yang ciri manusia yang dewasa, dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Ya, dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Karena ya jelas dikatakan dalam 2 Timotius 3, iman timbul dari pembacaan firman Tuhan, tapi iman tumbuh di dalam aniaya. Aniaya itu adalah yang ujian. Maka apa kata Tuhan? Kalau Anda dan saya mau mengikut Tuhan, kalau Tuhan Yesus sekarang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sangkal diri, pikul salib itu adalah ujian. Emangnya enak sangkal diri? Pikul salib itu beban berat loh, enak? Enggak, itu ujian. Jadi dengan kata lain, kalau Anda mau nderek Yesus, yang Tuhan Yesus sekarang ada di surga, duduk sebelah kanan, kita harus sangkal diri, pikul salib, artinya menderita terus. Karena ada tertulis dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, menderita apa penderitaan yang Anda hadapi? Waktu Anda disinggung harga dirinya, waktu Anda mungkin tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, Anda melayani
Anda punya modus, tapi modus itu tidak tercapai. Terus Anda berkata apa? Yang sering terjadi, kita lempar batu sembunyi tangan. Ya. Tapi kalau kita mengerti, tahu bahwa sangkal diri, pikul salib setiap hari, berarti hidup kita untuk menjadi dewasa dan bisa dilayakkan Tuhan Yesus untuk menjadi ikut Tuhan Yesus sekarang yang ada di surga. Berarti hidup kita harus mengalami aniaya, penderitaan. Penderitaan itu yaitu tentang bicara melepaskan ego atau melepaskan kehendak bebas saya. Makanya bagaimana Anda mempraktekkan sangkal diri pikul salib, itulah Anda diuji melalui apa? Perbedaan pendapat, ya, gesek menggesek. Anda dihina mungkin, Anda dimaki-maki mungkin, tapi bagaimana respon Anda? Sangkal diri itu berbicara, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi di sini ujian yang Tuhan izinkan terjadi, gesekan yang terjadi, itu sebetulnya baik bagi kerohanian Anda untuk menuju kedewasaan. Tadi kan udah disinggung dalam Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Kata terlatih berarti Anda harus masuki proses. Di sana waktu Anda ikut proses, hari itu gagal, tapi Anda tetap bangkit kembali, jalan lagi. Di proses Tuhan, gagal, tetap bangkit kembali, datang lagi melayani, tetap ibadah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Kan firman Tuhan, orang benar berapa kali jatuh? 7 kali. Ini berbicara kesempurnaan. Artinya Anda tetap jatuh walaupun jatuh-jatuh, tapi ujungnya Anda akan menjadi sempurna dalam proses ujian yang Anda hadapi. Karena apa? Upahmu besar di surga. Coba kamu Bapak Ibu dan saya, kalau Anda menjadi manusia rohani, pesan Tuhan dalam 2 Korintus 4, 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke sehari. Nah, terus? Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi orang yang dewasa rohani, dia percaya bukan karena melihat, tapi iman. Jadi melihat karena bukan karena di sana dikatakan di ayat 18 ya, melainkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi berbicara ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Ya, makanya di ayat 17 penderitaan ringan. Ya, dia artinya orang tersebut tentunya, mari Bapak Ibu dan saya membaca firman Tuhan, berkata aku, katakan aku sedang mengalami penderitaan yang ringan, ya, yang sedang mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Artinya kecillah masalahnya, kecillah harganya dalam menghadapi masalah itu. Artinya Anda bisalah, pasti saya bisa lulus ujian. Karena Anda punya paradigma pikir bahwa melalui ujian yang ringan ini, walaupun Anda berkata berat, tapi Anda harus berlatih, akhirnya Anda berkata ringan. Sehingga Anda berkata, oh penderitaan ringan ini ternyata mengerjakan bagi saya kemuliaan yang besar.
artinya Anda akan masuk dalam surgawi. Makanya Rasul Paulus berkata di ayat 16, aku tidak tawar hati. Orang yang tawar hati biasanya kecut. Orang yang kecut artinya malah biasanya bermalas-malas, ya, bermalas-malas melayani, bermalas-malas ibadah. Karena melayani itu adalah suatu wadah untuk terjadinya proses. Ya, coba kalau Bapak, Ibu dan saya datang hanya bergereja sebagai jemaat saja. Begitu firman Tuhan, Anda berkata, amin, yes, tepuk tangan, haleluya, terima doa berkat. Setelah itu, bye. Anda pulang, mungkin ke mall, mungkin Anda berhappy ya, makan di restoran. Mana prosesnya? Tapi orang yang terlibat dalam satu pelayanan, tentunya prosesnya akan lebih banyak. Mungkin ketidakpersetujuan atau tidak kesepakatan itu bisa akan mudah sering Anda hadapi dibandingkan dengan mereka yang beribadah saja sebagai jemaat. Anda melayani sudah berpikir keras bagaimana ini gereja ini untuk maju, tapi tim Anda atau teman Anda atau bawahan Anda tidak setuju dengan ide itu. Terus apa? Mau tetap bersatu? Tidak mungkin. Yang satu maunya ini, yang satu itu. Maka tadi 1 Korintus 11 ayat 19 harus ada perpecahan supaya barang siapa yang tahan uji supaya nyata kelihatan. Tentunya Anda, ya, yang merasa diri Anda rohani Anda tetap bertahan. Ya, walaupun mungkin tidak cocok, tidak sepakat, tapi Anda sudah dewasa rohaninya. Ya udah, terserah apa kata pimpinan. Bukan begitu saja, bahkan tentunya kalau orang yang dewasa rohaninya, dia berdoa kepada pimpinan. Biar Tuhan memberikan penjelasan yang benar kepada pimpinan itu yang mungkin menurut Anda itu salah. Lah ini yang harus kita lakukan. Maka di dalam Korintus 4 ayat 16 tadi, 2 Korintus itu, ya, sebab itu kami tidak tawar hati. Artinya Paulus senantiasa tidak menjadi kecewa waktu dia menghadapi masalah, ujian, proses, ya kan? Bahkan di sana dikatakan manusia jasmania makin merosot. Ini berbicara apa? Bahkan mungkin Anda bisa menjadi sakit hati, kecewa. Tapi di sana Rasul berkata, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya, oh ternyata saya salah loh kalau saya bersikap seperti ini. Yang benar begitu. Oh berarti saya ngerti kalau nanti ada masalah saya harus lakukan seperti ini. Atau kalau ada perbedaan prinsip, saya ada perbedaan pendapat, saya harus begini. Lah ini kata diperbarui. Artinya yang salah Anda buang, yang benar Anda pakai untuk kedepannya. Sehingga Anda akan sadar sesadar-sadarnya bahwa penderitaan ringan ini mengerjakan kemuliaan. Tidak mungkin kalau paradigma Anda tidak dibongkar dulu, Anda bisa berkata penderitaan ringan ini mengerjakan kemuliaan yang besar. Makanya firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi ternyata
Ada pembaruan akal budimu supaya kamu mengerti kehendak Allah. Oh, ternyata dulu saya begini bersikukuh dengan pendapat saya. Ternyata saya sebagai bawahan harus tunduk kepada pimpinan. Oh, enggak boleh. Ya udah, buang pendapat itu. Tapi sekarang saya mau taat kepada pimpinan. Nah, ini. Ya. Nah, hal ini didapatkan kalau kita benar-benar berakar, ya. Dan dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 7, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya Anda tertanam dalam gereja lokal. Ya. Yang di sana maka imanmu makin bertambah teguh karena pengajaran yang kamu terima. Kata imanmu makin bertambah teguh, makin kuat karena pengajaran. Kata pengajaran, Anda kadang-kadang suka diajar, kadang-kadang tidak suka diajar. Artinya Anda ada bisa waktu diajar memberontak, bisa sewaktu-waktu Anda diajar taat. Berarti ada pikul salib sangkal lirik. Ya, pikul salib berbicara Anda mau bayar harganya saat Anda melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu adalah apa? Kalau kita renungkan, sebetulnya kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak bebas manusia. Jadi kalau Anda mau bayar harganya untuk melakukan kehendak Tuhan, Anda sedang membuang kehendak bebas Anda, atau kehendak bebas Anda sedang Anda pretelin makin kecil, biar kehendak Tuhanlah yang nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Kehendak saya makin kecil, artinya Anda menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan berkenan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bertumbuh menjadi manusia dewasa? Kita baca firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Lah, pengertian Anda dalam kasih karunia apa? Yes, mungkin Anda tadi 1 Korintus 6, 19, 20. Iya, itu kasih karunia. Apa yang Tuhan lakukan waktu Dia mati di kayu salib? Mengampuni dosa Anda dan saya. Yang lebih lagi, tirai bait suci, ruang yang maha kudus terbelah. Di mana Anda secara pribadi dilayakkan untuk berjumpa dengan Allah Bapa. Berarti ada persekutuan yang intim dengan Allah Bapa. Jadi orang yang mengerti dan tahu arti hidup dalam kasih karunia, berarti Anda suka berdoa, ya, suka tanya sama Tuhan. Kalau ada problem, Tuhan gimana ini problemnya kok berat? Ya, Anda sering curhat kepada Tuhan. Jadi ada persekutuan yang begitu akrab kepada Tuhan. Itulah orang yang hidup dalam kasih karunia. Jadi kalau orang yang hidupnya mengatakan aku hidup dalam kasih karunia, ya, Anda dilayakan pasti masuk surga. Tapi Anda tidak intim dalam Tuhan, sebetulnya kurang sempurna. Ya, lah. Jadi ternyata kalau kita tahu kenapa kita intim dalam persekutuan Tuhan, di Roma 5 ayat 10 Tuhan udah jelaskan seperti ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, waktu seteru aja diperdamaikan oleh Tuhan, apalagi sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Pasti diselamatkan asal kita makin intim dengan Tuhan. Untuk apa? Menjadi manusia yang dewasa, supaya ada impartasi kuasa roh Allah dalam hidup kita, yaitu karakter, yaitu 9 buah roh. Nah,
Untuk itu, orang yang hidup dalam kasih karunia, apa yang harus kita lakukan? Nah, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ternyata orang yang dikatakan seperti bayi yang baru lahir itu sangat suka akan susu yang murni dan rohani. Lah tentunya kita saat kita lahir baru menjadi bayi rohani, kita selalu suka akan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan terus menerus, ya, intim dengan Tuhan. Itu yang disebut kasih yang mula-mula. Ya, sehingga Anda akan mengalami pertumbuhan yang sehat. Bayi kalau ASI dari ibunya cukup, maka bayi itu akan sehat walafiat, artinya pertumbuhannya baik. Demikian juga kalau Anda sudah lahir baru, Anda intim dengan Tuhan, suka berdoa, suka bersekutu, suka ibadah, suka melayani, terus Anda suka baca firman Tuhan, Anda akan menjadi sehat rohaninya sesuai dengan ukuran umurnya, sehingga pada saatnya Anda menjadi dewasa rohani. Ini orang yang bertumbuh dalam kasih karunia, bukan bertumbuh, aku diselamatkan oleh darah Kristus, ya, tidak mandek di situ, tapi Anda tetap mengeksplorkan diri, mencari firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, Anda bersekutu lebih dekat lagi, Anda melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Ini. Nah, yang kedua, orang yang hidup dalam kasih karunia, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, Anda menjadi ciptaan baru. Hore, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan berhenti di sini, Anda selalu mengenakan manusia baru, terus-menerus diperbarui, artinya diproses. Dengar-dengaran akan firman, karena tadi kan 1 Petrus 2 ayat 2, Anda sangat suka firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah nutrisi untuk pertumbuhan kerohanian Anda. Jadi orang Kristen mengatakan aku bertumbuh tapi tidak suka baca firman, itu bingung aku menjawabnya. Hanya berkata, kasihan deh kamu. Makanya apa kata Matius 22 ayat 29? Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, jadi kita gampang disesatkan karena gara-gara kita tidak baca Alkitab yang terus-menerus dan mengerti. Sehingga tidak heran pada akhir zaman banyak ada nabi-nabi palsu yang akan membelokkan iman kita, karena kita sebetulnya sudah sesat, tidak baca Alkitab. Tidak heran maka ada kelompok orang yang membentuk satu persekutuan doa tapi tidak berlandaskan apa kata Alkitab. Ini jadi hati-hati, ya, jangan ikut bahasa dunia latah. Sama dia ini. Saya sama-sama, kamu prosesnya sama. Udah saya bikin grup aja satu. No. Kita akan mudah disesatkan karena kita menjadi sesat karena tidak baca Alkitab. Ya. Dan yang 3, bagaimana bertumbuh di dalam kasih karunia. 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi siapapun orangnya dalam situasi yang kepahitan pun, kalau dia berkata, barang siapa Tuhan ada di dalam dia wajib hidup seperti Kristus pernah hidup. Mengampuni, ada pendamaian, ya, ada damai sejahtera. Ini terkadang kita ini tidak mengerti karena kita sesat, ya. Dan yang terakhir,
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, definisi mengasihi Allah apa, Fran? Melakukan perintah-perintahnya. Berarti kita harus praktek. Kalau Anda mau dikenal Tuhan, Hendro mau dikenal Tuhan, harus praktek firman. Apa praktek firman? Yaitu balaslah kejahatan dengan kebaikan, pikul salib sangkal diri. Itu setiap hari. Nggak enak. Ya. Kita menabur nggak enak karena saya juga butuh untuk anak saya. Tapi kata firman, menaburlah dengan kerelaan dan sukacita. Supaya diperhitungkan di hadapan Tuhan. Jadi ya itulah, walaupun saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan, bukan berarti saya sudah sempurna. Banyak hal-hal yang baru saya hadapkan, tapi saya berpikir Tuhan mau surga apa mau neraka ini Tuhan. Ya, kalau saya berpikir pendek, kadang-kadang keceplos, udah gini aja. Tapi nanti pada waktu dalam kesendirian, Tuhan ingatkan, kamu tadi salah nak. Ya minta ampun, nextnya jangan berbuat lagi kesalahan. Supaya dikenal Tuhan. Siapakah Hendro? Oh, gembala ke gereja Duta Permai. Jangan sampai Tuhan Yesus nanti Hendro itu kok enggak diangkat. Siapa Hendro? Hendro Kristanto. Aku tidak kenal dia. Wow, Matius 7:21 berlaku. Ngeri enggak? Jadi mari Bapak Ibu, Anda telah dipilih Tuhan bukan karena Tuhan itu iseng. Tapi Tuhan telah memilih Anda karena memang Anda dijadikan sebelum dunia jadi. Artinya Anda itu asalnya dari surga. Jangan sampai hak kesurgaan Anda hilang karena kamu tidak mau hidup kudus dan tak bercacat. Jadi proses itulah yang tentunya menjadikan kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu proses yang tentunya harus dibangun dari kesehari ke sehari, dari menit ke menit, terus. Makanya barang siapa yang bertekun bersama dia akan ikut memerintah dalam suratnya Timotius. Jadi mari Bapak Ibu, tentunya saya rindu Bapak Ibu hadapi proses, nikmati kedahsyatannya. Hadapi proses bersama Tuhan. Walaupun Anda berteriak, Tuhan aku tidak sanggup, Tuhan aku berat. Tapi karena Tuhan yang akan memberikan tumpangan kekuatan yang menopang Anda. Sabar nak, sabar sebentar lagi. Tanah Kanaan akan kau miliki. Inilah yang tentunya menjadi penghiburan bagi Anda dan saya pada waktu kita masukin padang gurun. Proses ketidaknyamanan. Karena Tuhan mau Anda dan saya menjadi mempelai yang dewasa rohani. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih. Kalau hari ini dan kesempatan yang baik kami dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu untuk kesekian kali. Kami anggap semua ini bukan karena rutinitas, tapi melalui perjamuan kudus kami sedang mengingatkan kami bahwa Yesus Tuhan 2000 tahun yang lalu telah mati di kayu salib dan mengampuni dosa-dosa kami. Karena tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan kami telah terima. Dan oleh karena Kristus telah mati di kayu salib. Dan kami telah dilayakkan masuk dalam ruang maha kudus. Karena tirai telah terbelah. Di mana kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Menjadi manusia baru yang hari lepas hari diperbarui pikiran dan kehendak kami. Kami pikul salib sangkal ini setiap hari. Supaya setiap kami menjadi berkenan. Yaitu menjadi manusia-manusia yang rohani. Dalam kedewasaan rohani. Sehingga setiap kami boleh mengerti tahu-tahu
Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan tubuh Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu makan roti dan minum dari cawan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, hamba mengingatkan, mari kalau ada sesuatu ganjalan dengan saudaramu, ya, mari kita berdamai supaya Tuhan pun mengampuni segala dosa kita. Tuhan Yesus yang begitu baik, ya, yang dikirimkan oleh Bapa mati di kayu salib supaya setiap kami Bapak Ibu yang berdosa dan beroleh keselamatan dan hidup dalam berkat-berkat-Mu. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, iman Anda dikuatkan, iman kami makin teguh, kepercayaan kami makin lebih lagi dalam melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya kami tetap taat, tekun, dan setia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan udah terpecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang tercurah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu. Terima kasih bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih kepada hambanya Pastor Hendro Kristanto atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah semua pelayanan, pekerjaan, dan seluruh keluarga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Misi dan visi GBI Duta Permai. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, kami menginformasikan untuk seluruh program GBI Duta Permai saat ini dapat Anda saksikan di YouTube atau juga media sosial lainnya yang tertera di layar kaca Anda. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur di gerejanya seperti persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, misi, dan lain-lain, dapat mentransfernya di rekening GBI Duta Permai atau juga dapat melalui OVO dan GoPay. Untuk seluruh taburan yang saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikianlah pengumuman kami pada hari ini. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB. Biarlah semua langkah kita diatur oleh Tuhan, saudara. Bersama-sama kita berdiri dengan pujian ini. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku.
di rumah Bapa surga yang Tuhan Yesus berkati. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih. Kiranya urapan demi urapan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap para pemirsa, para pendengar, atau siapapun yang pernah melihat acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kuasa Roh Kudus menyertai mereka, menjamah melawat mereka, sehingga hidup mereka diubahkan, sehingga menjadi berkat, menjadi terang dunia. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya. Perlindungannya pun turun atas kita oleh karena hidup kita taat, tekun, setia, tetap di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasihnya anak yang tunggal Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan Yesus berjanji untuk datang kali kedua, pasti menjemput kita semua. Diangkat Tuhan Permai bagi yang itu tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan. Katakan amin. G.O.B. God bless you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.